Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Hidayatul Islamiyah beserta pengurus. Yang saya hormati para asatidzah, sesepuh bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tak lupa ibu, bapak, jamaah pengajian yang sudah datang di malam hari ini, yang fa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Sehat ibu bapak? Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat sempat. Kita isi dengan menghadiri majelis ilmu di malam hari ini. Semoga yang kita lakukan ini mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa ibu bapak sekalian, sholawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir, termasuk umat beliau, yang kelak mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kajian tematik malam hari ini saya akan mengangkat satu tema. Mungkin pernah disampaikan di tahun-tahun awal yang lalu, akan tetapi tema ini sudah ada beberapa revisi tambahan. Dan tema ini harus segera disampaikan karena sebentar lagi mau masuk bulan Shafar. Jadi kalau tidak dibahas secepatnya, nanti temanya jadi kadaluarsa. Karena judulnya Bapak Ibu seperti yang dilihat di depan, keutamaan bulan Muharram. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, biar barokah pertemuan malam hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalau saya lihat di HP, tanggalan Islam itu sudah tanggal berapa ibu bapak? Ya, tanggal 28 Muharram, 28 Suro. Ya, Anjir, mau habis. Makanya harus segera disampaikan ini. Walaupun sebenarnya tema-tema yang baru sudah ada. Nah, ibu bapak, kita belajar dulu sejarah nama Muharram. Ada seorang ulama yang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan dulunya nama Muharram itu belum ada. Orang-orang Arab jahiliyah atau orang-orang Arab dulu mengenalnya dengan Syahrullah atau bulannya Allah.
Setelah itu ada revisi lagi, berubah namanya menjadi apa? Safar al-awwal. Baru setelah itu menjadi al-Muharram sebagaimana yang kita kenal saat ini. Bisa diterima sampai sini nggih? Nah, Ibu Bapak, apa sih arti Muharram itu? Disampaikan al-Muharram dalam bahasa Arab yang artinya waktu yang diharamkan. Waktu yang diharamkan untuk apa, Pak Dede? Untuk menzalimi diri sendiri dengan cara berbuat maksiat. Nah, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saya mau nanya nih, pertanyaan sekedar umpan saja. Dalam 1 tahun itu ada berapa bulan, Ibu Bapak? Ternyata 1 tahun ada 12 bulan ini bukan bikinan manusia, tetapi bikinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo jenengan bisa lihat dalilnya dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas suhuri indallah 12 syahran. Manusia, sesungguhnya di sisi Allah pun hitungan bulan di dalam 1 tahun ada 12 jumlahnya. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Ini sudah menjadi ketetapan yang Allah buat ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Kemudian Ibu Bapak yang hadir, Allah memberikan satu informasi. Informasinya apa? Minha arba'atun hurum. Kabeh. Di dalam 12 bulan yang sudah Allah ciptakan, ternyata Bapak Ibu, di dalamnya ada 4 bulan yang spesial, tapi tidak pakai telur. Jadi memang bulan ini bulan yang spesial. Dzalika dinul qayyim. 4 bulan yang dispesialkan oleh Allah ini sudah ditetapkan menjadi aturan di dalam agama Islam yang lurus ini. Lalu Allah memberikan himbauan kepada kita, fala tadlimu fihinna anfusakum. Apabila ibu, bapak berada di 4 bulan ini, janganlah mendolimi diri kalian dengan berbuat dosa. Bisa diterima sampai sini nggih? Mau nanya lagi nih, Pak Dede kan tadi sudah bilang jenengan, katanya di dalam 1 tahun ada 4 bulan yang dispesialkan oleh Allah. Emangnya bulan apa saja? Kita nebaknya pasti Ramadan. Betul apa betul? Kayak bulan suci itu kan. Ternyata Ibu Bapak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 4 bulan yang dispesialkan. Apa saja? Dalilnya di dalam hadis riwayat Bukhari. Apa kata Nabi? As-sanatu isna asyara syahran. Di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan yang istimewa. Salasatun mutawaliyatun. 3 bulan pertama berurutan. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berurutan. Dan bulan yang keempat adalah Warrajab, bulan Rajab. Nah, Ibu Bapak, jadi inilah 4 bulan yang kita dihimbau janganlah mendolimi diri sendiri dengan cara berbuat dosa. Inilah 4 bulan terjemahan tafsir dari Quran surah At-Taubah ayat 36 ini. Bisa diterima sampai sini nggih Bapak Ibu? Jelimet napa mboten niki? Mboten nggih. Nah, Ibu Bapak, saya akan jelaskan dulu makna-makna bulan di dalam tanggalan Islam, biar kita bisa merasapi ajaran agama ini. Kalau masalah tanggalan Masehi, semua orang insya Allah sudah tahu. Bahkan anak TK saja tahu.
Tapi kadang-kala mereka tidak paham dengan yang diucapkan. Contoh, kalau pakai nama Agustus, rata-rata bulanan yang berada di tanggalan Masehi itu mengambil nama-nama dari dewa Yunani, dewa Romawi, Bapak Ibu. Saya ambil contoh nggih, bulan Agustus itu salah satu dewa dari bangsa Yunani. Agustus ini dewa yang digambarkan memiliki dua wajah, di depan dan di belakang. Filosofinya apa? Maknanya apa? Biar dewa ini dikatakan dewa yang bisa melihat masa depan dan bisa melihat masa lalu. Nah, itu salah satu contoh makna dari bulan-bulan tanggalan Masehi. Lah, kita kan orang Muslim, orang Islam. Hendaklah kita juga harus paham dengan makna-makna bulan-bulan yang ada di tanggalan Hijriah. Siap Bapak Ibu? Kakinya sudah pegel apa belum? Diselonjor mawon Ibu, Bapak monggo. Mboten napa-napa. Biasanya saya juga kalau kajian di luar, saya juga ngaji Pak, di luar ngaji kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Saya juga bawa air minum dari rumah gitu. Jadi sambil dengerin kajian, sambil nyakali, sambil minum gitu. Dinikmatilah pengajiannya. Nah, Ibu Bapak, saya jelaskan satu persatu dulu. Bulan Muharram sudah saya jelaskan di awal. Ini termasuk bulan suci. Karena di dalam hadis tadi dijelaskan bulan yang kita dilarang untuk mendolimi diri kita di bulan ini. Setelah bulan Muharram, bulan apa? Safar. Kenapa dinamakan bulan Safar atau Safar? Karena di bulan kedua, orang-orang Arab jahiliyah atau penduduk Arab, mereka meninggalkan rumah-rumahnya Pak. Rumah-rumahnya pada kosong. Mereka pergi keluar rumah ada dua tujuan. Yang pertama, untuk safar melakukan jual beli. Ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman. Yang kedua, mereka berpencar keluar rumah untuk berperang. Karena kebiasaan buruknya orang Arab jahiliyah senang menyerang antar kabilah. Maka kenapa dinamakan bulan Safar? Karena rumah-rumah orang Arab zaman dahulu di bulan 2 ini kosong-kosong. Selanjutnya bulan apa Ibu Bapak? 3 dan 4. Bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Kenapa dinamakan demikian? Asal katanya adalah al-irtiba, yang artinya penduduk-penduduk Arab pada berdiam diri di rumah. Karena di bulan kedua capek Pak, jualan ke sana, ada yang berperang. Maka di bulan ketiga dan keempat mereka berdiam diri di rumah istirahat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kenapa dinamakan Rabiul Awal, Rabiul Akhir? Karena pada bulan ketiga dan bulan keempat di Jazirah Arab sana sedang musim semi. Musim semi itu musim apa ya Bapak Ibu? Bunga mulai tumbuh nggih, mulai menjelang berbuah. Betul napa betul? Makanya ada satu hadis, asyita'u rabiul mu'min. Musim dingin itu musim seminya bagi seorang muslim. Nah, jadi kenapa dinamakan Rabiul Awal, Rabiul Akhir? Karena di sana sedang musim semi dan penduduk banyak berdiam diri di rumah, tidak melakukan safar. Sekarang masuk bulan apa? 5 dan 6. Bulan apa? Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Kenapa demikian dikatakan bulan ini? Karena pada bulan ini mulai musim dingin. Air itu mulai membeku. Jadi yang berangkat umroh bulan 5 dan bulan 6 harus bawa perlengkapan baju yang agak tebal. Karena di sana sedang musim dingin. Dan anginnya pernah saya jelaskan, tinggelebuk cek orang Sunda mah. Gelebuk itu kayak apa? Gitu loh. Saking banternya.
Pernah saya sampaikan video ini, kalau musim dingin di sana derajatnya itu bisa saya sekedar mengabarkan atau sekedar meliput bahwa cuaca kota Mekah, jadi dinginnya 15 sampai 19 Celcius, kecepatan anginnya 5 sampai 8 km. Itu bulan ke-5 dan ke-6. Nah, jadi mulai musim dingin di sana. Masuk bulan ke-7, bulan apa? Rajab. Nah, Rajab ini dalam hadis tadi dijelaskan termasuk bulan suci. Apa sih arti makna Rajab? Rajab itu artinya bulan penghormatan. Semua penduduk Arab itu menghormati bulan Rajab. Mereka tidak mau melakukan peperangan di bulan ini karena mereka menganggap bulan ini itu bulan mulia. Kalau mereka punya tombak panjang yang ujungnya lancip terbuat dari besi, itu yang lancipnya dicopot, Pak. Mereka berhenti berburu dan berhenti berperang khusus di bulan Rajab, menghormati bulan ini. Bulan ke-8 bulan apa? Sya'ban. Rada mikir sih Pak Dede. Aku ya rada lali-lali piye ngono ya. Bulan ke-8 adalah bulan Sya'ban. Artinya dari kata sya'abi qobailu, yang artinya Pak, pada bulan 8 kabilah-kabilah Arab itu berpencar meninggalkan rumah mereka untuk apa? Untuk dua perkara juga. Satu, berpencar menyerang kabilah yang lain. Yang kedua, berpencar untuk mencari mata air, untuk nyetok persediaan air di rumahnya. Lah kenapa sih Pak Dede? Karena setelah tanggal 8, setelah bulan 8, bulan apa? Bulan 9. Bulan apa? Ramadan, itu bulan ke-9. Apa asal kata dari Ramadan? Siddatur Ramda. Artinya panas yang terik. Makanya di bulan ke-8 penduduk Arab mencari mata air. Masuk di bulan Ramadan mereka sudah tenang karena stok airnya sudah banyak. Karena panas rata-rata ketika masuk di bulan Ramadan. Bisa diterima nggih? Setelah bulan Ramadan, bulan apa Ibu Bapak? Syawal. Sebagian ustadz menjelaskan bulan Syawal artinya bulan peningkatan. Karena berdasarkan setelah kita dididik oleh Allah berpuasa sebulan di bulan Ramadan, kita masuk bulan Syawal, keimanan kita, ketakwaan kita naik. Tapi asal katanya Syawal ini dari kalimat salatil ibilu aznabalit taraq. Pada bulan Syawal Bu, Pak, di Arab sana ekor-ekor unta betina itu bergoyang-goyang. Tandanya musim kawin Bapak Ibu. Itu di Arab. Ke Bapaknya ketawa ini ya. Kok yang di Indonesia beda Pak Dede gitu ya. Nah, jadi musim kawin Bapak Ibu. Makanya Ibu Bapak, orang Arab itu membenci bulan Syawal. Mereka mengatakan bulan Syawal itu bulan keramat, bulan kesialan. Makanya penduduk Arab tidak mau menikahkan anak-anaknya di bulan Syawal. Itu pendapat orang Arab jahiliyah. Makanya untuk menghilangkan kepercayaan yang seperti itu, yang Nabi lakukan adalah menikahi Aisyah di bulan Syawal. Biar masyarakat Arab jahiliyah tahu, nih aku Muhammad menikahi Aisyah di bulan Syawal, aku ingin ngajarkan kepada kalian tidak ada bulan yang sial. Bisa diterima nggih? Bulan ke-11 bulan apa Ibu Bapak? Dzulqa'dah. Kenapa dinamakan demikian? Ini termasuk bulan suci. Orang-orang Arab di bulan 11 ini mereka berdiam diri di rumahnya.
untuk melakukan persiapan. Karena setelah bulan ini mereka akan melakukan ibadah yang besar, yaitu ibadah apa? Ibadah haji di tanggal 12. Di bulan 12, yaitu bulan Dzulhijjah. Sampai sini bisa diterima nggih? Nah, itulah pengertian makna dari bulan-bulan di dalam tanggalan Hijriyah. Kita kembali ke topik utama, Ibu Bapak. Tadi saya sudah jelaskan di awal, Ibu Bapak, bahwasannya di 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Apa sih keistimewaan 4 bulan ini? Yang pertama, keistimewaan bulan Muharram, keistimewaan bulan Syura. Apabila ibu bapak beramal soleh di bulan Syura, maka ganjarannya akan dibesarkan oleh Allah. Sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Hatim dijelaskan, wal amalu salih, berbuat kebaikan di bulan Syura atau Muharram, wal ajru a'dham, pahalanya akan dibesarkan. Makanya yang nyumbang makanan untuk pengajian malam hari ini itu pahalanya lebih besar. Nah, yang masukin infak ke kenceleng di bulan Syura pahalanya lebih besar. Akan tetapi berbanding juga dengan perbuatan dosa yang dilakukan di bulan Syura, ternyata dosanya juga dibesarkan oleh Allah. Hati-hati ibu bapak, inna zulma fil ashuril hurum a'dham. Barang siapa ibu bapak yang berbuat dosa di 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan Muharram, maka dosanya akan dibesarkan. Jadi yang nyolong sendal di masjid di bulan Muharram, nah itu dosanya lebih besar. Lah Pak Dede, kan tetap dosa, memang semuanya tetap dosa, tetap buruk. Makanya diterangkan lebih lanjut, khati'atan wa wizran minadh-dhulmi fi ma siwaha. Semua perbuatan dosa itu buruk, tetapi khusus perbuatan dosa yang dilakukan di 4 bulan ini dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Nah, ibu bapak, di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad juga memuliakan bulan ini. Saking mulianya bulan ini, Nabi Muhammad tidak melakukan peperangan. Rasulullah melakukan peperangan apabila beliau diserang terlebih dahulu. Nah, jadi benar-benar spesial 4 bulan ini, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ibu bapak, jenengan sudah tahu bahwasannya bulan Muharram, bulan Syura itu bulan mulia. Jenengan harus bahagia apa bersedih ibu bapak? Seneng gitu ya. Oh, Muharram bulan pertama tahun baru Pak Dede, berarti ngadakke pesta di rumah. Ada yang berpikir demikian Pak, karena mereka berlandaskan dalil dalam hadis riwayat At-Tabrani yang hijau. Man wasa ala iyalihi yauma Asyura, barang siapa yang membahagiakan keluarganya pada tanggal 10 Muharram, lam yajal fi sa'atin sa'irosana, maka dalam 1 tahun itu Allah akan memberikan kebahagiaan. Jadi mengamalkan hadis ini, jadi di bulan Syura itu pesta keluarga besar biasanya, khususnya tanggal 10 Muharram. Ternyata para ulama hadis mengecek tingkat kesahihan hadis ini, ternyata derajatnya dhaif, kurang bisa dijadikan dalil. Seperti itu. Bisa diterima nggih? Berarti sedih aja Pak Dede? Ya jangan. Nanti kayak orang Syiah malahan ya. Ibu bapak, orang Syiah itu meyakini bahwa Allah itu salah nurunkan wahyu. Harusnya kepada Ali, bukan kepada Nabi Muhammad. Kemudian orang Syiah ini pada tanggal 10 Muharram atau Yauma Asyura, mereka melakukan nihayah.
Nihaya itu meluapkan duka cita karena meninggalnya Husain di padang Karbala dan dipenggal kepalanya. Maka setiap tanggal 10 Muharram mereka melakukan upacara duka cita. Dengan cara apa? Menyakiti diri mereka sendiri. Kalau ditelusuri sejarah agama ini, kebetulan saya guru SPI Sejarah Peradaban Islam. Jadi dulu sebelum Indonesia merdeka, di Indonesia ini kan banyak kerajaan Islam. Di Pulau Jawa ada 2, Kerajaan Demak dan Kerajaan Banten. Di Sumatera itu ada 3 kerajaan Islam besar, Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Aceh Nangro Darussalam. Jadi memang Syiah ini dulu awal-awalnya sudah ada yang bawa, Bapak Ibu. Nanti kapan-kapan kita jelaskan masalah peradaban Islam. Nah, Ibu Bapak, apakah hal yang demikian ini dibenarkan di dalam agama Islam, Pak Dede? Meratap, melakukan duka cita, tidak dibenarkan. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari? Laisa minna, bukan dari umat Nabi Muhammad, man latommal khudu, yang menampar-nampar wajahnya, wasaqal juyub, yang merobek-robek bajunya, wada'a bida'wal jahiliyah, dan mereka berteriak-teriak seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi tidak boleh. Makanya belakangan kemarin Bapak Ibu pasti sudah tahu di sosial media, ada seorang remaja yang lulus tes polisi keterima, kemudian dibele muliose. Enten apa? Bu innalillahi wa inna. Lalu masuk ke rumah, lalu bilang apa? Mbok sambil ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Di sisi lain itu ungkapan rasa sayang dari anak ke orang tuanya. Di sisi lain kalau dilihat dari pandangan agama tidak dianjurkan. Itu tandanya tidak ridho dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau anggota keluarga kita meninggal tidak boleh nangis, Pak Dede, tidak boleh bersedih. Ya boleh, mengeluarkan air mata boleh, tapi jangan sampai ikut ke kuburan, jenazah dimasukkan jenengan pingsan. Wah, kan repot. Tambahi gawean nih gimana ngangkate mbok-mbok neng kuburan nih ya. Nah, perkara yang demikian dilarang. Nah, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sekarang kita kan sudah tahu bulan Muharram, bulan Syura itu adalah bulan yang spesial, bulan yang mulia menurut pandangan agama Islam. Coba menurut pandangan sebagian penduduk Indonesia, nggak semuanya. Kalau masyarakat Indonesia khususnya yang belum mengenal ajaran Islam secara mendalam, mereka masih menganggap bulan Syura itu bulan musibah, bulan bencana, bulan penuh kesialan, bulan keramat dan sangat sakral. Makanya bulan Syura dijadikan momentum untuk ruatan, membersihkan kesialan-kesialan. Betul napa betul? Memandikan jimat di bulan Syura. Bahkan saking takutnya dengan bulan Syura, sebagian penduduk Indonesia tidak mau mengadakan acara hajatan, nikahan di bulan Syura atau bulan Muharram. Betul? Lah gimana Pak Dede pendapat demikian menurut pandangan ajaran Islam? Tentulah tidak baik. Apa kata Nabi?
Ini hadis qudsi. Jadi Allah yang langsung bilang, beliau berkata, qallallahu azza wa jalla. Allah berkata, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra. Manusia itu telah menyakiti aku Allah. Manusia itu Bapak Ibu telah merendahkan aku Allah. Mereka menyebut aku sebagai yang menciptakan waktu yang sial, waktu yang buruk. Wa anna dahru uqallibul lail wan nahar. Padahal aku Allah yang membolak-balikkan siang dan malam, yang menggonta-gantikan bulan, yang menggonta-gantikan hari. Kalau mereka mengatakan ada hari yang sial, ada bulan yang buruk, mereka sungguh telah menghina aku Allah. Bisa diterima nggih? Ibu bapak, banyak sekali contohnya di masyarakat, kita sudah tahu semua. Contoh kasus, bapak saya nengok kakaknya di Kalimantan. Sudah puas berkunjung ke saudara, mau pulang ke Solo, Pak. Udah beli tiket hari Rebo berangkat dari Kalimantan ke Solo. Dicegah sama kakaknya, simple mawon. Jangan pulang Rebo, sial. Sesuai hari Ahad. Padahal Ahad tiket pesawatnya, aduh gitu ya. Itu urusan simple. Yang lain, Pak Dede, kenapa Nduk? Aku rasido rabi. Loh, wetonku rapodo. Waduh. Gara-gara weton yang tidak sama, orang tua ini tidak jadi menikahkan anaknya, Bapak Ibu. Alasannya simpel, weton, bayangkan. Padahal nek jenengan libur-libur, coba pit-pitan ke Tawangmangu. Cah nom sing gonceng cewek yang bukan istrinya, wakai orang jamak. Betul apa betul? Saya kalau ke Tawangmangu, saya cuma mikir gini, sudah berapa kesucian ribuan perempuan yang hilang di sini. Jenengan melarang nikah anak jenengan nikah gara-gara urusan weton loh, Pak. Coba nekat. Di DP dulu orang kelang jenengan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pertimbangan yang ini. Dan ibu bapak yang hadir nyuwun ngapunten nggih. Termasuk saya juga. Dulu saya mau nikah dilarang. Kenapa? Din, kamu kan orang Sunda. Kamu mau nikah dengan orang Jawa. Nek suaminya itu Sunda, istrinya Jawa nikah, rumah tanggane orang bakal maju. Nanti segitunya. Yang demikian ini disebut apa, Pak Dede? Meyakini suku itu bisa mendatangkan kesialan, meyakini hari itu ada yang sial malam Jumat Kliwon, malam bulan Suro. Itu disebut apa di dalam Islam kalimatnya? Disebut tatoyur, Bapak Ibu. Jadi meyakini sesuatu yang bisa mendatangkan kesialan itu tatoyur namanya. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Meyakini sesuatu bisa mendatangkan kesialan termasuk perbuatan syirik. Kuk. Kuk. Wah, ini wong mati. Kinjeng mlebu cah. Seret sasuk iki dodolane. Karena itulah yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah, Bapak Ibu. Mereka mau berangkat ke pasar, melepaskan burung dulu. Kalau terbangnya ke kanan, sial. Terbangnya ke kiri, insya Allah sukses. Bawa mobil, nabrak kucing, Pak. Wah, iki mobilnya pasti apa sih iki? Dol wae. Dol wae iki celoko iki pernah nabrak kucing soalnya ini. Kan ada yang keyakinan kayak gitu juga soalnya Bapak Ibu. Nah, janganlah kita menyalahkan semuanya terhadap perkara yang demikian. Jadi qada dan qadar Allah begini. Jadi semua yang menimpa kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang buruk menurut kita, yaitu harus bersabar dengan qadanya Allah. Nah, Ibu Bapak, begini. Pak Dede, oke lah. Sekarang aku wis paham. Bulan Muharram itu bulan baik. Bulan Suro itu bulan baik. Besok aku tak nikahkan cucuku tak di bulan Suro ya Pak Dede. Monggo. 2 bulan kemudian cucune cerai, Pak. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niki iki ustaze sapa sing ngomong iki? Ini buktinya Pak Dede cerai ini pasti gara-gara dinikahkan di bulan Suro. Jangan bilang gitu.
Jangan menyalahkan bulan surahnya. Jenengan harus bilang apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Yang menimpa cucu jenengan termasuk takdir Allah. Mungkin dengan bercerai itu ada hikmah besar di sana. Untung nggak dilanjutkan pernikahannya. Percuma dipertahankan karena suaminya hobi selingkuh terus misalnya gitu loh. Kan cuma 3 kali. 3 kali mah bukan khilaf, hobi itu ya. Na'udzubillahi min. Nah, jadi bilangnya qadarullah. Kadangkala keburukan yang menimpa kita justru bisa menyelamatkan kita. Jadi intinya berhusnudon kepada Allah. Bapak Ibu, saya dari SMP itu fans boynya Aagim. Jadi saya itu seneng banget dengerin ceramahnya Aagim, Pak. Di rumah kaset Aagim saya itu ada 2 kardus sepatu, Pak. Kaset pita itu loh. Karena dulu satu kaset harganya 5.000. Jadi SMP udah punya 5.000, beli ke mitra kaset ceramah itu. Makanya saya modal bisa ceramah dari SMP, Pak. Nah, Bapak Ibu, saya masih ingat cerita beliau. Jadi kakak beradik itu jualan peyem. Apa Bu peyem? Tape. Keluar dari rumah bawa pikulan. Adik berkakak ini melewati pematangan sawah alias galengan. Kemudian ibu bapak masih kepleset. Tapeknya masuk ke sawah kabur. Lalu kakaknya bilang, apa dek? Pagi ini kakak apes. Kamu aja yang jualan sana. Adiknya berangkat jualan ibu bapak. Kemudian adiknya sampai di pinggir jalan naik angkot khusus para pedagang tape yang akan membawanya ke Bandung kota. Angkotnya jalan sampai di tanjakan, remnya blong, mundur, masuk jurang Bapak Ibu. Semua penumpang angkot ini celaka. Ada yang kakinya patah, tangannya patah. Yang selamat siapa Pak? Kakaknya. Yang nggak jadi jualan gara-gara tapene kecemplung sawah. Apa artinya? Misalnya kita tertimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, jenengan jangan salahkan siapapun. Bilang saja qadarullah wa ma syaa fa'ala, atau qadarullah, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Bisa diterima nggih? Lah Pak Dede, apa sih dampak dari tatoyur meyakini sesuatu bisa mendatangkan kesialan ini loh Pak? Nyuwun kapunten, ibu, bapak yang hadir di malam ini sekarang, sama-sama kita bersihkan hati ini dari keyakinan ini. Karena tatoyur ini termasuk kesyirikan dan yang saya takutkan ini Pak. Kalau jenengan masih memelihara keyakinan ini di dalam hati, termasuk perbuatan syirik yang bisa menyebabkan amal soleh jenengan hilang seluruhnya atau hilang sebagian. Atau intinya tatoyur ini bisa menghapus amal soleh yang pernah jenengan lakukan. Mana dalilnya? Al-An'am 88. Apa kata Allah? Walau asyraku, barang siapa yang menyekutukan Allah, menduakan Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka amal solehnya akan hilang. Eman-eman Pak. Yang paling berharga itu akidah Pak. Jenengan ya mungkin di luar sana ada yang melakukan molimo, wah bejatnya luar biasa. Selama masih punya akidah, yakin kepada Allah, masih ada kesempatan selamat dari api neraka. Betul napa betul? Ya, kalau dia berbuat maksiat, ya wayahe mampir sik ning neraka lah. Dia harus dibersihkan dulu. Tapi kalau masih punya keyakinan iman kepada Allah, walaupun hanya sebesar biji dzarah atau sawi, diangkat sama Allah, dimasukkan ke surga. Tapi kalau orang berbuat kesyirikan, tidak ada Allah di dalamnya, maka saklawase ning neraka. Na'udzubillahi min. Makanya saya urusan akidah tidak bisa main-main. Bisa diterima nggih? Sudah sampai belum Pak? Kata sudah. Soalnya udah geser terus. Ini Pak Dede kesuwen nih ya. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, terakhir nggih.
Terus amalan apa saja Pak Dede yang bisa dilakukan di bulan Muharram? Karena sekarang bulannya sudah di akhir, tinggal 3 hari lagi, 2 hari sudah masuk bulan Safar. Mungkin ini bisa diamalkan di tahun yang akan datang. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang. Allahumma. Amalan khusus apa yang bisa dilakukan di bulan Suro Pak Dede? Yang pertama, ibu bapak, memperbanyak puasa sunnah. Tidak harus yang 10 Muharram saja. Kalau yang 10 Muharram, puasa Yaum Asyura sudah jelas. Ternyata memperbanyak puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayamul Bid, Daud di bulan Muharram itu lebih afdol, lebih utama. Kenapa? Dalam hadis riwayat Muslim, afdalus siyam, sebaik-baiknya puasa, ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan, sahrullah Muharram, memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram itu paling utama setelah puasa Ramadan. Bisa diterima nggih? Lanjut. Yang kedua, amalan apa Pak Dede? Semangat berbuat kebaikan kalau masuk di bulan Suro. Semangat beramal soleh kalau masuk di bulan Suro. Makanya dulu sebelum musim pandemi, saya pernah diundang di sini acara santunan anak yatim. Betul ya Pak? Pak Wondok saat itu ya. Memang benar Bapak Ibu, di panti asuhan saya dulu, saya pernah ngasuh anak yatim 4 tahun. Kalau masuk bulan Muharram, nyun ngapunten, kasarannya panti asuhan itu panen amplop. Bukan Nur Hidayah saja, Nur Hidayah di Kerten ya. Itu ada banyak panti asuhan di Kerten itu. Nur Hidayah, Al Ihsan belakang Samsat, Pakim itu samping SMK Batik. Kemudian Aisyah Grogol, Aduham Baki. Kalau bulan Muharram Suro, saya jamin Pak, pasti panen amplop. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan bulan Suro ini katanya bulannya anak yatim. Tapi yang paling pas adalah bulan di mana pahala itu dibesarkan. Dan menyantuni anak yatim termasuk amalan yang besar. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Saya dengan orang yang suka menyantuni anak yatim besok di surga seperti ini. Sababah wal wusta, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Artinya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, maka tidak salah Ibnu Abbas berkata, wal amalu sholih wal ajru a'dham. Berbuat baik di bulan Muharram, di bulan Suro, pahalanya akan dibesarkan. Makanya masuk bulan Suro harusnya ibadah kita makin meningkat, amalan soleh kita makin diperbanyak. Bisa diterima. Sambil nunggu airnya masuk satu lagi pas kayaknya ya. Kalau di menitan saya ini sudah 40 menitan lebih Pak. Gak kerasa ya? Oh kerasa pegelnya. Terakhir, apa yang bisa dilakukan di bulan Suro atau di bulan Muharram? Memperbaharui tobat, banyak beristighfar kalau di bulan Suro itu. Lah mana dalilnya Pak Dede? Ini At-Taubah 36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalau kamu masuk bulan Suro, janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri dengan berbuat dosa. Artinya banyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa yang selama ini pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Karena dosa itu adalah sumber dari segala sumber masalah. Dosa itu bisa menghancurkan urusan dunia kita. Dosa itu bisa menghancurkan urusan akhirat kita, Bapak Ibu. Dan ingat, Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari surga gara-gara melanggar larangan Allah, lalu Nabi Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah,
Hamba senantiasa menyakiti diri hamba sendiri ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni hamba ya Allah, maka hamba besok di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan doa itu diterima oleh Allah di bulan Muharram atau bulan Syuro. Nah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, demikian pengajian malam hari ini. Pengajian itu tidak usah lama-lama ya Pak, singkat, padat, karena saya baca di literasi, dengan semakin bertambah majunya teknologi, dengan adanya internet dan handphone, tingkat konsentrasi manusia itu mulai berkurang Pak. Nah, jadi mulai berkurang. Dulu mungkin pengajian 1 jam masih konsen ya, sekarang 45, 35 udah. Aduh. Apalagi tanpa media pendidikan, cuman langsung gini tok, waduh saya segini. Gampang kadang-kadang gitu. Makanya anak-anak juga yang di sekolahan itu daya konsentrasinya lemah. Jadi mereka kan generasi Z. Jadi kalau kita tidak pinter-pinter ngajar, yus, gak kuat gitu ya. Apa kesimpulannya Ibu Bapak? 1, bulan Muharram itu bulan mulia. Digandakan semua amal dan berhati-hati dengan dosa Ibu Bapak, karena dosa juga akan dibesarkan. Yang kedua, sekarang kita semua harus memperbaharui akidah kita, bahwasannya kita harus tanamkan ke dalam hati, tidak ada hari yang buruk, tidak ada malam yang keramat, tidak ada bulan yang sial. Semua hari waktu adalah baik. Dan apabila terjadi sesuatu, bilanglah qadarullah wa ma syaa fa'ala, dan berhusnudzonlah kepada Allah, karena Allah innallaha la tadlimu misqala dzarrah. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kesimpulan yang kedua, kalau masuk bulan Muharram tandanya masuk tahun Hijriah yang baru. Sekarang tahun berapa Ibu Bapak? 1443. Tandanya usia kita juga berkurang. Monggo makin mawas diri, makin mempersiapkan bekal untuk menuju kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Nah Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, demikian kajian malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Ibu Bapak, saya persilahkan untuk Ibu Bapak yang ingin bertanya. Monggo.